Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifika Maulana Rizky, kelas 10 PPLG 4, absen 19. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Python. Apa itu Python? Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi, perintah komputer, dan melakukan analisis data. Sebagai general purpose language, Python bisa digunakan untuk membuat program apa saja dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Selain itu, Python juga dinilai mudah untuk dipelajari. Namun jangan salah, Python termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Mulai dari profesi back-end developer, IT, sampai data scientist. Python benar-benar menjadi pilihan favorit. Secara Python dibuat pada akhir 1980-an oleh Guido van Rossum di Centrum Wiskunde dan Informatika di Belanda sebagai penerus bahasa ABC. Mampu menangani pengecualian dan berinteraksi dengan sistem operasi Amoeba. Implementasinya dimulai pada bulan Desember 1989. Van Rossum memikul tanggung jawab penuh atas proyek tersebut sebagai pengembang utama hingga 12 Juli 2018 ketika ia mengumumkan liburan permanen. Dari tanggung jawabnya sebagai benevolent diktator for Life Python, sebuah gelar yang diberikan komunitas Python kepadanya untuk mencerminkan komitmen jangka panjangnya sebagai pengambil keputusan utama proyek. Mengapa Python sangat populer? Sejak awal kemunculannya di era 1990-an, Python masuk ke dalam bahasa pemrograman yang paling sering dipakai di industri. Bahkan survei dari Redmond mengungkapkan bahasa Python menduduki peringkat kedua sebagai bahasa pemrograman favorit para developer pada 2021, sekitar 30 tahun sejak peluncurannya. Pertama, Python memiliki sintak yang mudah diingat dan mudah dimengerti. Dua, Python bisa digunakan untuk berbagai hal, baik itu pengolahan data maupun pembuatan website baru. Ketiga, Python bersifat open source alias dibuka gratis untuk publik. Apa saja kegunaan Python? Satu, matematika. Menyelesaikan permasalahan matematika seperti aljabar, kalkulus, dan trigonometri. Kedua, penulisan script sistem. Membuat perintah secara otomatis dan menyelesaikan pekerjaan yang memakan waktu. Tiga, web development. URL routing memastikan keamanan website, memproses dan mengirim data. Keempat, data analisis. Melakukan kalkulasi statistik, visualis data, dan menganalisis data. Terus kelima, software development, bug tracking, dan testing software. Karena machine learning membuat algoritma untuk model pembelajaran. Sintak dasar di Python untuk mencetak cukup gunakan fungsi print, di mana sesuatu yang dicetak harus diletakkan di antara kurung buka dan kurung tutup. Bahkan di Python fase 2 titik kali Anda tidak harus menggunakan tanda kurung awal. Cukup pisahkan dengan spasi. Jika ingin mencetak tipe data string langsung, Anda harus memasukkannya ke dalam tanda kutip terlebih dahulu. Di sini contohnya print buka kurung titik 2 hello world. Fungsi input. Fungsi input merupakan bawaan built-in function dalam Python yang digunakan untuk menerima masukan dari pengguna. Fungsi ini akan menghentikan eksekusi program dan menunggu pengguna untuk memastikan nilai atau teks melalui keyboard. Setelah pengguna memasukkan input, fungsi input akan mengembalikan nilai tersebut sebagai string. Anda dapat menyimpan nilai yang dikembalikan ke dalam variabel untuk digunakan dalam program Anda. Ini adalah contoh fungsi input. Jika klik print, buka kurung, titik 2 halo, apa kabar? Nama panggilan sama dengan input, spasi, buka kurung, titik 2 tuliskan namamu. Dan di sini bisa langsung print namanya saya, nama panggilan, dan ini adalah hasilnya. Mode interaktif Hello World. Di antara kelebihan Python, kita bisa menulis di konsol tanpa harus membuat file apapun. Dan konsol akan langsung memberikan hasil kembalian dari perintah yang kita tulis secara interaktif. Ini membuat kita bisa melakukan hal-hal paling dasar sekalipun tanpa harus repot atur ini dan itu. Langsung saja kita akan menulis program Hello World pertama kita. Pengulangan atau log. Secara umum, pernyataan pada bahasa pemrograman akan dieksekusi secara beruntun. Pernyataan pertama dalam sebuah fungsi dijalankan pertama, diikuti oleh yang kedua, dan seterusnya. Tapi akan ada situasi di mana Anda harus menulis banyak kode, di mana kode tersebut sangat banyak. Jika dilakukan secara manual, maka Anda akan membuang-buang tenaga dengan menulis beratus-ratus bahkan beribu-ribu kode.
Untuk itu, Anda perlu menggunakan pengulangan di dalam bahasa pemrograman Python. Di dalam bahasa pemrograman Python, pengulangan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu while loop, for loop, next, then loop. Ini contoh dari Hello World yang tadi. Terus aplikasi bukan Python, satu ada Instagram, Spotify, dan Facebook. Statement Python. Statement merupakan perintah yang diberikan dan ditulis serta dijalankan baris per baris oleh program. Statement ini merupakan hal yang paling dasar karena hampir semua kode yang ditulis itu adalah statement. Jika ada beberapa bahasa pemrograman lain, kita perlu mengakhiri kode yang ditulis dengan tanda titik koma. Maka di Python adalah tersebut tidak perlu dilakukan. Contoh perintah. Saya, Tommy, usia 10. Print, halo, print nama saya, titik koma, koma, 1 saya, print usia saya, print usia saya 10 tahun, laki adalah usia plus 10. Ini adalah variabel Python contohnya. Comment Python. Komen di Python adalah kumpulan teks yang dituliskan namun tidak akan mempengaruhi penghasilnya. Penggunaan komen ini akan sangat bermanfaat untuk menandai coding yang sudah dibuat. Tidak dipungkiri, dengan adanya komen akan membuat kita lebih mudah mengingat dan memahami coding yang sudah dibuat. Komen dalam Python bisa dibuat dalam bentuk single line maupun multiple line. Contoh komen Python, print, lalu apa kabar, nama panggilan, input, tuliskan namamu. Print, jadi namamu adalah titik 2, nama panggilan. Sekian dari saya, cukupkan, dan nanti kita akan langsung mencontohkan program yang tadi disebutkan di dalam aplikasi Pisau.